Hai, apa kabar? Saya Vicky Firmanto. Sebelumnya meminta tolong kalian semua untuk menyebarkan video ini karena ini bersifat penting dan urgent demi negara kesatuan Republik Indonesia, khusus di wilayah Papua sana. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Alasan saya membuat video ini karena saya peduli dengan saudara kita. Saudara sebangsa setanah air, siapapun dia, dari manapun dia berasal, apapun warna kulitnya, bahasa, suku, ras, dan agama. Kita semua bersaudara. Kita orang basudara. Kita tahu, sampai saat ini wilayah Papua yang merupakan wilayah Indonesia sedang berusaha dibuat untuk terpecah dan terpisah dengan negara kesatuan Indonesia. Berbagai gerakan dan berbagai upaya sudah dilakukan oleh mereka yang memiliki niat tidak baik untuk wilayah saudara kita di Papua sana. Berbagai isu dan hoax terus diciptakan. Bahkan sebuah propaganda juga diciptakan. Tujuannya hanya satu, untuk Papua merdeka terpisah dari Indonesia. Dan akhirnya, para bangsa asing nantinya akan menguasai wilayah Papua beserta kekayaan alamnya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini bersifat penting dan urgent. Ya, ada suatu kelompok elit politik yang ingin membuat Indonesia terpecah. Salah satunya adalah Papua. Sejak zaman dahulu, Papua berusaha untuk terpisah agar merdeka tersendiri, sedangkan Papua merupakan negara wilayah Indonesia yang di era pemerintahan saat ini begitu diperhatikan. Namun ada sekelompok oknum atau mereka KKB, kelompok kriminal bersenjata atau OPM, Operasional Papua Merdeka. Mereka bisa dibilang masyarakat yang berkhianat terhadap negeri sendiri. Mereka disetting oleh bangsa luar sana untuk menciptakan pergerakan pemberontakan agar Papua merdeka. Dan parahnya, mereka sampai rela mengorbankan bangsanya sendiri, masyarakatnya sendiri untuk suatu tujuan tersebut. Tujuannya ketika Papua merdeka, nantinya asing akan masuk dan menguasai wilayah Papua. Karena para KKB atau OPM, mereka diiming-imingi dengan kesejahteraan ketika Papua merdeka. Dan tepat pada bulan ini, September 2020, sidang PBB dilangsungkan, di mana ini merupakan suatu isu yang diciptakan agar Papua bisa merdeka dengan sendirinya. Sedangkan tidak semua dari masyarakat Papua mereka ingin terpisah dari Indonesia. Masih banyak sekali masyarakat Indonesia dan mayoritas masyarakat Papua ingin bersama Indonesia. Hanya saja beberapa kelompok yang mereka diiming-iming kesejahteraan, mereka memperjuangkan hal-hal seperti itu, tidak berpikir panjang nasib Papua ke depan. Merah putih saya akan berkorban. Saya tidak takut. Tidak takut mati demi merah putih. Saya tidak takut mati demi merah putih. Catat itu. Catat itu. Tidak bisa, Cara tidak ada. Saya mati demi merah putih. Sama-sama. Tidak usah dengar orang. Sama-sama. Jadi beliau kita amankan sama-sama. Tidak usah dengar orang. Orang saya bisa kasih nabi darah kita ke orang kok. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Merdeka! Kita mati demi merah putih. Tidak usah. Kenapa? Kalau tes anggota apapun tetap lolos, masih tebus. Karena sayang, kita orang kampung sama orang merah putih. Harus tentara kah? Polisi kah? Polwan kah? Apapun polwan kah? Kasih lolos. Karena kita orang kampung ternama orang merah putih. Kita punya nenek moyang berusaha untuk ini. Negara
seperti Veronica Koman yang merupakan bangsa negara Indonesia. Ia menjadi pengkhianat dan ia disetting oleh mereka, orang luar negeri atau bangsa asing, menjadi suatu agen dari bangsa asing untuk memprovokasi masyarakat Papua, khususnya para mahasiswa, untuk menyuarakan Papua merdeka atau terpisah dari Indonesia. Kalau kita tengok pada tahun lalu saat Papua pecah dibuat bergejolak, berawal dari bendera merah putih yang jatuh di asrama Papua di Surabaya, yang sampai sekarang kita tidak tahu siapa pelaku yang menjatuhkan bendera tersebut. Sedangkan mereka, para mahasiswa Papua yang di sana, dituduh menjatuhkan bendera tersebut. Akhirnya ormas-ormas berkumpul dan melakukan tindakan-tindakan yang membuat tidak nyaman mereka, saudara kita, masyarakat Papua yang berada di Surabaya. Akhirnya muncullah suatu kerusuhan di wilayah Papua, di mana Kuari, Sorong hingga Fak-Fak menjadi rusuh dan mencekam karena suatu isu yang beredar di mana-mana. Merupakan suatu isu yang diciptakan hingga muncul poster-poster yang mengatakan Papua bukan monyet. Ya, mereka bukan monyet, mereka manusia dan mereka saudara kita. Mereka yang mengatakan monyet, sebenarnya mereka lebih hina dari binatang tersebut. Karena ini manusia, ini saudara kita. Ada banyak propaganda yang diciptakan oleh OPM atau KKB, di mana mereka menghalalkan segala cara agar Papua bisa merdeka. OPM selalu meneror dan merampok warga kampung Papua. OPM turun ke sejumlah kampung, membuat warga ketakutan. OPM melakukan teror dengan senjata dan merampas makanan warga. Kampung Opitawak, Kimbeli, Banti 1, Banti 2, dan Takabera, semuanya telah kosong, tak ada lagi orang. Semua warga ketakutan dengan tembakan OPM. Kalau kita buka tentang sejarah kekejaman kelompok separatis OPM, yang pertama adalah pada November 2015, Pendeta Mayor John De Freitas ditembak kelompok separatis OPM di distrik Membrano, Tengah Papua. Lalu pada Maret 2020, kelompok separatis OPM membakar gereja, kemah Injil, klasis Mimika, Jemaat Sinai di kawasan Opitawak, distrik Tembaga, Gapura, Mimika, Papua. Dan yang kemarin baru terjadi pada September 2020, Pendeta Yeremia Sanambani, seorang pendeta suku asli Moni, tewas ditembak kelompok separatis OPM. Lalu beredar suatu informasi hoax yang dimana ini gunanya untuk memancing emosi para masyarakat Papua yang tersebar luas di seluruh penjuru Indonesia. Informasi tersebut tentunya dibuat oleh mereka. OPM memicu konflik untuk mencari perhatian PBB. Dan di internet mulai beredar seruan agar peristiwa tewasnya pendeta di Papua diangkat ke negara-negara Kepulauan Pasifik dan PBB. Ini bukti bahwa kekerasan pembunuhan, hoaks dan hasutan sengaja dilakukan separatis untuk mencari perhatian PBB. Kelompok separatis OPM selalu mengorbankan orang asli Papua. OPM sering membunuh orang asli Papua dengan keji. Pada Mei 2020, kelompok separatis OPM membunuh dan memutilasi petani Yunusani, orang asli Papua, warga Kabupaten Intan Jaya. Bahkan, video pembunuhan keji ini disebarluaskan oleh OPM untuk menakut-nakuti orang asli Papua. Lalu ada 46 kasus kekerasan dilakukan kelompok separatis OPM sepanjang tahun 2020. 9 orang tewas, terdiri dari 5 orang warga sipil, 2 orang anggota TNI dan 2 orang anggota Polri. Kemudian 23 orang luka berat yang terdiri dari 10 orang warga sipil, 7 anggota TNI dan 6 anggota Polri. Kelompok separatis OPM merupakan ancaman, bisa dikatakan mereka teroris. Ini merupakan suatu hal yang tidak jauh dengan ISIS. Mereka rela mengorbankan bangsanya sendiri, rela membunuh sesama manusia untuk suatu kebutuhan, seperti suatu hal yang cuci otak. Ini ancaman. Pendeta Yeremia Zanambani, kalau informasi hoax yang beredar dikatakan dibunuh oleh anggota aparat, tanya itu merupakan suatu hoax atau isu. Hal itu sudah diklarifikasi langsung pihak aparat di Papua sana. Kapolda Papua mengatakan penembak pendeta bukanlah aparat. Wilayah Hitadipa dikuasai oleh 5 KKB. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau menyatakan pelaku terhadap penembakan Pendeta Yeremia Zanambani bukanlah aparat keamanan. Ia mengatakan kampung Hitadipa Intan Jaya yang jadi lokasi terbunuhnya pendeta Yeremias dikuasai oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. TNI dan Polri yang dikirim di sana untuk mengamankan masyarakat Papua untuk menjaga Papua dari serangan OPM atau KKB dituduh melakukan penembakan terhadap pendeta Yeremia. Ini merupakan suatu hoax yang menjadi propaganda yang sangat kejam sekali dan lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah yang paling bahaya. Propaganda yang diciptakan untuk menarik perhatian PBB. Dan ini akan terus dilakukan. Tujuan mereka ingin Papua terlepas dari Indonesia, sehingga mereka diiming-iming kesejahteraan. Setelah Papua merdeka tersendiri, bangsa asing yang membuat propaganda ini yang menggerakkan Veronica Koman dan akan menguasai wilayah Indonesia Papua. Seperti diketahui, Papua memiliki freeport dan kekayaan alam banyak lainnya. Namun di era pemerintahan ini, semua hal itu dikembalikan lagi untuk Indonesia dan kembali direbut oleh pemerintahan. Wilayah Papua saat diperhatikan pada saat ini dan dilakukan pembangunan di mana-mana.
akan membuka jalan. Jalan-jalan harus tembus semuanya. Ketiga, distribusi barang itu bisa masuk ke semua kabupaten sehingga harga-harga menjadi murah. Kuncinya ada di situ. Dan itu sudah menjadi rancangan kita dari Wamena menuju ke Duga. Itu harus tembus. Mahasiswa pun berusaha untuk ditunggangi dengan provokasi dan provokator dengan diadakan seperti Black Lives Matter yang belum lama. Ingat kematian George Floyd yang dimana masyarakat kulit hitam di Amerika sana yang mati karena di bagian lehernya diinjak oleh kepolisian. Hal itu menjadi suatu hal momen yang dikaitkan dengan kejadian di Papua, di mana Veronica Koeman men-setting bahwa Papua harus merdeka tersendiri karena selama ini Papua mengalami diskriminasi. Papua saudara kita, Papua bangsa kita. Saya sangat cinta dengan Papua dan saya sangat menyukai wilayah Papua sana. Keindahan alamnya, keanekaragaman budayanya, dan keramahan para masyarakat yang di sana. Jadi saya mohon sekali untuk teman-teman semua menyebarkan video ini karena ini bersifat penting dan urgent. Dan semoga yang menonton video ini bisa satu pendapat dengan saya sehingga kalian bisa menyuarakan hal seperti ini. Ini untuk kemanusiaan. Kenapa untuk kemanusiaan? Ya, KKB dan OPM rela mengorbankan atau membunuh manusia untuk suatu kepentingan. Dan ini untuk NKRI, karena Papua Indonesia. Saya Vicky Firmanto, salam damai, salam hormat, salam NKRI, dan sampai jumpa. Kita orang bersaudara.